Saya bicara di ini di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selamat sore ya, saya Jos Sembiring dan Sat Cyber TNI. Hari ini kami bersama ada Danpuspom TNI, ada Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI. Kehadiran kami di Polda Metro Jaya selain bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Nanti biar kita lanjutkan, saya pikir itu dulu saja. Mungkin satu atau dua Pak, apa yang Nanti saja, kita nggak bisa. sebelumnya sempat, maksudnya ini kan Bapak sudah menyebut nama gitu ya. Iya. Pak Ferry Irwandi, tapi sempat komunikasi langsung ke beliau atau Kami coba handphonenya mati nggak bisa, stop saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dana cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, stop saya suruh tidak bisa, itu aja. Terima kasih. Pak, mungkin ada hal-hal lain Pak. Silakan dilanjutkan. Nah, Lagi sedang dicarikan. Saya akan datangkan laptop nanti. dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSIN untuk mencari tahu by keyword aja. Kalau kita bicara OSINT itu algoritma. Open Source Intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul. Ya kan? Dan sebenarnya ketika Pakai handphone nggak bisa? ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus, sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya. Akun-akunnya. Simple kok. Dan jawabannya adalah? I don't know. Silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok. Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya enggak bilang apakah mereka benar-benar di dalamnya atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, Nggak, apa yang Anda mau sampaikan di situ? ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun apa? Ada nama akunnya bisa disebut? ada nama Afiliasi, nama akunnya Ini mungkin. ditantang sama Mas Budiman. nama akun mungkin hashtag Mas Bud bisa dilihat. Nggak, Hashtag sebutin aja bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, Iya, iya. tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di track. Kalau nggak ketemu ternyata benar-benar nggak ketemu. Ah bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh saya siap menanggung konsekuensinya.
Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Pertanyaannya, nyebut nama Rizal Khalid gampang. Ya memang mafia, memang koruptor, ya Prabowo buru. Tapi kayak pertanyaan Mas Aiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Dan kita nggak lagi terkesima dan nggak lagi terpukau dengan kata-kata yang sophisticated. Tidak, kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial, misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not a rocket science. Nggak butuh untuk Einstein jadi paham, nggak butuh jadi bin untuk paham. Jadi termasuk dulu mungkin kalau talk show ini dilakukan tahun 98 akan sangat sulit ketika saya bicara soal bagaimana dengan video ini, dibantah dengan bilang oh itu bagian dari intelijen, terus nongol video ini. Itu bisa dilakukan 2025, tahun 98 mungkin Mas Bud tahu akan sangat sulit. Dengan sekarang gampang. Ya ini langsung kan. Tapi seberapa valid itu? Pertanyaan saya gini, saya challenge Anda. Oke. Seberapa valid kemudian akun-akun itu bisa Anda katakan bahwa itu berafiliasi ke kelompok tertentu misalnya? Kan belum tentu mereka yang melakukan juga kelompok tertentu itu. Betul. Bukan berarti mereka yang melakukan, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang diperiksa nantinya. Oke, bahan awal. Bahan awal. Seharusnya kan intelijen bekerja seperti itu ya. Oke. Tapi kalau cuma nyebut nama-nama luar aja atau apa ya semua orang juga gampang. Ada ini juga bisa. Baik. Sebentar, saya karena Istri saya juga perlu bisa. diklarifikasi tadi yang video tadi. Oke. Pak Soleman. Tadi disebutkan apa tadi Bung Ferry? Apa? Anda melakukan rusuh, tapi itu kan kata polisi yang nangkap ya. Iya kan tadi dibilang. Mungkin diputar sekali lagi nggak apa-apa. Coba Saya apa bilangnya apa? Oke. Oke. Coba dengerin. Apa utama kamu? Kapeleri, ikut rusuh kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Yo, sana, panglima TNI ini kau. Sependengaran saya ini adalah kavaleri di Palembang. Ya, ada nggak kata perusuh? Ada. Oke. Semua orang dengar Pak. Dengar orang nggak? dengar. Semua orang dengar. Dengar nggak teman-teman? Dengar nggak? Tadi ada Pak, ada. Perusuh? Perusuh. Perusuh? Ikut rusuh tadi sebutnya. Ah. Iya. Kita dengarkan sekali lagi. Coba perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya dengar. Coba dengar. Kapeleri, ikut rusuh. Kavaleri. Di Palembang. Ya. Yo, sana, Ya, oke. panglima TNI ini kau. Baik. Ikut rusuh Nah. kavaleri Palembang. Ikut rusuh, Ya. bukan perusuh. Bukan. Ini Oh, dua berarti- hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti dia kalau ikut. orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan Oke. ikut. Kan dia ikut. Dia ikut rusuh di sana, tapi bukan perusuh. Karena Tapi memang dia ini bertugas berjalan di situ. sudah dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI, Itu Jenderal kan ikut terus. TNI Tandio, yang menyatakan bahwa ada intelijen. Apakah ini yang dimaksud? Tidak, nggak disebutkan. Tapi memang ada intelijen. Iya. Apakah itu yang kemudian tadi Pak Soleman katakan itu sedang bertugas? White apa namanya? White cop. Oh, oke. Nah, jadi bagi saya tadi itu kan disebut ikut rusuh. Ya bisa saja dia tertangkap atau ada di kerumunan situ yang dia sendiri tidak tahu mungkin saat itu. Kita kan tidak tahu latar belakangnya saat itu sedang apa. Tapi dapatnya hanya di ujung. Oke. Lah dia tidak melawan kok. Kalau memang dia melawan itu lain cerita. Ya. Saya sepakat. Tapi karena dia masih tidak terlalu melawan, sumir. dia Masih mengeluarkan terlalu sumir untuk menyimpulkan dari sini. Saya kartu sepakat. tanda anggotanya. Kalau dia memang di situ tidak sah atau memang dia sedang ikut menjadi perusuh, tidak mungkin dia akan kasih ini kartu anggota saya. Dan tidak akan mungkin bawa kartu. Tidak akan Secara logika mungkin. Sederhana. Baik, tapi itu oke baik. Ini tapi setidaknya ini menjadi sebuah fakta yang kemudian ketika tadi Bung Ferry katakan kalau memang mau diperiksa ya harus diperiksa begitu kan. Itu sudah pasti. Kenapa kamu bodoh kok ketangkap? Itu pasti. Tapi bukan berarti bahwa dia itu ikut di situ. Kan begitu itu. Oke. Saya ingin langsung tadi ke Pak Soleman mau menyampaikan dulu. Kita switch sebentar karena tadi Pak Soleman ingin menyampaikan sebuah video. Iya. Saya akan minta putarkan. Kita putarkan sekarang Pak Soleman. Ya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
izin Jenderal, mohon izin kemudian siang ini kami melakukan pertemuan dengan Komandan Batalion Kavaleri dan dengan anggota dari Batalion Kavaleri atas nama Ratu Handika Novaldo. Tadi pagi telah terjadi kesalahpahaman di lapangan pada saat melakukan penindakan terhadap pelaku geng motor yang membakar dan merusak beberapa tempat di Palembang. Adapun kerusakan adalah di gedung DPR, pembakaran di pos lantas, kemudian kami melakukan pengejaran dan sampailah di SPBU samping Hotel Amaris di Jalan Demang Lembah Daun. Kemudian kepada para pelaku yang kami kejar, kami lakukan penindakan. Dan pada saat penindakan, kami lakukan pemeriksaan awal di lapangan. Kemudian di lokasi ada anggota dari Batalion Kavaleri 5 atas nama Ratu Handika Novaldo. Setelah kami periksa di lapangan bahwa pelaku memang tidak ada indikasi terlibat dengan peristiwa pembakaran ataupun perusakan di gedung DPR tersebut. Adanya kesalahpahaman di lapangan, kami sama-sama mohon maaf atas peristiwa yang terjadi. Demikian Jenderal Komandan, kami sampaikan terima kasih. Oke. Jelas Ya. video lawan video. Apa Jadi- yang jelas Pak dari situ Pak? Itu kavaleri? Berarti polisi salah tangkapnya. Ya, dengar aja tadi kan. Iya, saya dengar berarti kan di situ TNI membantah kalau mereka tidak terlibat kerusuhan. Berarti polisi yang bilang ini terlibat kerusuhan, polisinya dong yang salah, udah ngefitnah TNI. Itu bukan fitnah. Oh, berarti benar dia ikut rusuh. Ikut rusuh kan dengar tadi. Iya kan dibilang tidak. Tidak kan? Berarti tapi polisi di lapangan bilang ini orang ikut rusuh, berarti Ya salah karena dong. kalau dia tidak tahu Nah, apa salahnya. tadi minta maaf, Kan sudah minta tadi. maaf. Salah. Lalu diputuskan salahnya di tadi. mana kalau dia minta maaf? Bahwa yang sebelum disebut rusuh, lalu kemudian minta maaf bahwa Iya. itu berupa si Pak siapa namanya Pratu Iya. Oh, Novaldo tadi. berarti salah Salah yang sebelumnya. Paham sebetulnya. Salah paham. Berarti yang salah paham. Berarti polisinya juga nggak salah bilang dia ikut rusuh. Enggak. Kalau Jadi di lapangan kan jadi bisa- polisinya nggak salah, TNI-nya nggak salah nih di sini ya. Iya betul, Oh, dua-dua hebat. nggak salah. Tepuk tangan dong untuk polisi dan TNI kita. Apa mau disalahkan dua-dua seperti enggak, itu? saya- Tapi sudah Siapa clear tuh? tadi. Tinggal bagaimana Ya, itu. kemudian nanti ini kemudian di dalamnya silakan. Tapi bahwa ada video sebelumnya yang mengatakan bahwa ada anggota TNI kavaleri iya. ya tadi di Palembang ikut rusuh, lalu kemudian dibantah oleh video ini yang mengatakan bahwa ada kesalahpahaman bahwa yang bersangkutan tidak ikut rusuh di depan anggota DPR. Itu Oke. jelas. Ya apakah itu kemudian dipercaya tidak? Tentu ada penyelidikan lanjut. Silahkan. Iya silakan. Oke, clear. Kalau